Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha ustazah dan ayah bunda di rumah. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak soleh-soleha ustazah selalu bersemangat belajar dari rumah dan senantiasa selalu menjaga kesehatan. Amin. Untuk membuat kita semua lebih bersemangat lagi, maka sebelum belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan membahas materi pembelajaran akidah akhlak. Pelajaran 5, akhlak terpuji 2. Tentang A. Patuh dan taat terhadap kedua orang tua, dan B. Meneladani perilaku terpuji Nabi Ismail alaihi salam. Dan sebelum kita membahas materi pembelajaran ini, Ustazah harap semua anak-anak Ustazah sudah membuka buku akidah akhlaknya. Apakah sudah dibuka bukunya anak-anak? Ustazah harap sudah ya anak-anak. Baiklah, untuk anak-anak, perhatikan bukunya dan dengarkan yang Ustazah sampaikan ya. A. Patuh dan taat terhadap kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk selalu patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Kenapa kita harus patuh dan taat kepada orang tua? Ibu kita telah bersusah payah mengandung kita selama lebih kurang 9 bulan. Ketika melahirkan, ia merasakan sakit yang sangat amat sakit. Pada saat kita masih bayi, ia tidak dapat tidur dengan nyenyak karena ia kadang terbangun ketika kita menangis di waktu malam hari. Ayah bekerja mencari rejeki untuk kita siang dan malam. Kedua orang tua kita bekerja keras demi kebahagiaan anak-anaknya. Sebagai balas budi kita terhadap kedua orang tua, maka kita harus patuh dan taat kepada mereka berdua. Adapun cara berbuat baik kepada kedua orang tua adalah 1. Mematuhi nasihat mereka, 2. Menyayangi mereka, 3. Berperilaku sopan dan santun, 4. Berterima kasih kepada mereka karena sudah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, 5. Berbicara yang lembut dan tidak berkata kasar kepada mereka. 6. Mendoakan mereka setiap kali selesai melaksanakan sholat fardu. 7. Bersikap jujur kepada mereka. 8. Menyenangkan hati mereka. B. Meneladani perilaku terpuji Nabi Ismail alaihi salam. Tentang keluarga Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Sejak kecil Nabi Ismail ditinggalkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim yang harus berpisah karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hidup bersama ibunya di tempat yang tandus, tidak ada perpohonan, tidak ada makanan dan minuman. Kebingungan bertambah manakala
terdengar tangisan Ismail yang kehausan. Siti Hajar berlari menuju Bukit Safa sampai tiba di suatu tempat yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang sebanyak 7 kali. Siti Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Berkat kesabaran dan doa ibunya yang bernama Siti Hajar, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Siti Hajar, sehingga atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril keluarlah mata air Jam-Jam yang diberi nama Telaga Jam-Jam. Adapun cerita pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam yaitu berawal dari kerinduan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak kesayangannya. Sepertinya akan terobati karena Nabi Ibrahim telah menyelesaikan tugasnya dan akan pulang kembali bersama anak dan istrinya. Setelah bertahun-tahun berpisah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bisa bertemu dengan keluarganya di sebuah tempat yang sekarang diberi nama Padang Arafah. Dengan senang hati mereka bertemu setelah sekian lama berpisah. Setelah melepaskan lelah mereka melakukan perjalanan pulang menuju ke Mekah. Di tengah perjalanan mereka beristirahat dan tidur sejenak di Musdalifah. Di saat tidur itulah Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar beliau menyembelih anak kesayangannya yang baru bertemu dengannya. Kemudian berita itu disampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. "Hai anakku, aku bermimpi dalam tidurku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua maupun kepada Tuhannya, dengan tanpa ragu-ragu ia menjawab, 'Wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Insya Allah aku termasuk orang yang tabah menjalaninya.' Mendengar jawaban tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung memeluk Nabi Ismail alaihissalam karena merasa terharu mempunyai anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patuh kepada kedua orang tuanya. Adapun yang menjadi pesan Ustazah, 1. Jadilah anak yang selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua. Dan 2. Jangan sesekali anak-anak Ustazah menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua serta membuat marah. Baiklah, sekian dari penyampaian materi akidah akhlak yang sudah Ustazah jelaskan. Adapun yang menjadi tugas evaluasi anak-anak Ustazah yaitu gambar 1, tugas evaluasi 1, pada tabel permasalahan dan berikan jawaban, dikirim melalui foto. Gambar 2, tugas evaluasi 2, berilah tanda silang pada perilaku tercela dan tanda V pada perilaku terpuji. Gambar 3, tugas evaluasi 3, ceritakan kembali kisah Nabi Ismail dengan kalimat sendiri. Tuliskan pada buku dan dibacakan dalam bentuk video. Dan jika sudah selesai, dikirimkan ke WA Ustazah ya anak-anak. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ustazah dapat mengambil kesimpulan agar dapat patuh kepada kedua orang tua, serta dapat menteladani sifat-sifat dan perilaku baik dari Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk semua anak-anak Ustazah, sampai jumpa di pembelajaran Ustazah berikutnya ya, dengan pembelajaran lainnya. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.